Rasemi dan Rakuti menemui Ratanja. Ratanja menerima mereka di ruangan depan. Rakuti segera menjelaskan maksud kedatangannya. Semula Ratanja mengaku tidak tahu menahu soal ramuan yang bisa membuat orang hilang kesadaran. Tapi setelah Rasemi dan Rakuti mengancam akan melaporkannya pada Sang Ramapati, akhirnya Ratanja buru-buru memperbaiki kata-katanya. Tunggu dulu, Rasemi. Kalau memang kau tidak tahu, sudahlah, Ratanja. Aku tidak apa-apa. Tunggu dulu. Aku pernah melihat satu jenis daun yang sangat langka. Oh. Daun itu kalau diramu dengan sidu, barangkali ramuan itu bisa menjadi ramuan seperti yang kau maksudkan. Sidu? Iya. Sejenis minuman keras maksudmu? Benar, Rakuti. Tapi terus terang, aku belum pernah membuat ramuan seperti ini. Barangkali ini untuk yang pertama kalinya. Kau perlu mencobanya, Ratanja. Dan ingat, ini adalah perintah Gusti Ramapati. Baiklah, Rasemi. Aku akan mencobanya. Kapan aku harus kembali lagi mengambil ramuan itu? Kau boleh kembali lagi besok sore. Aku akan berusaha mencari daun sidem. Mungkin besok sore aku sudah selesai membuat ramuan itu. Kau boleh mengambilnya. Baik, Ratanja. Besok sore aku akan datang lagi. Rasemi dan Rakuti segera pergi meninggalkan rumah kediaman Ratanja. Ratanja masih duduk termangu di ruangan depan. Praharsini istrinya datang dan menghampirinya perlahan-lahan dari belakang. Ada apa, Kakang Ratanja? Biasa, Praharsini. Gusti Ramapati menyuruhku membuat ramuan daun-daunan. Iya, aku juga mendengar pembicaraan kalian itu. Ayuandira. Apa, Kakang? Ayuandira? Siapa Ayuandira itu? Dulu, belasan tahun yang silam, bocah itu pernah tinggal di lingkungan istana ini. Dia tinggal di rumah Panglima Perang Majapahit yang ternama Arya Kamandanu. Tentunya bocah itu sekarang sudah besar. Kakang, kau mempunyai hubungan apa dengan Ayuandira itu? Ayuandira adalah keponakanku sendiri, Praharsini. Dia putri tunggal saudara angkatku. Kau pasti masih ingat siapa itu Nyai Paricara, yang dulu bernama Maisin. Ayuandira adalah putri kakak Maisin. Tapi kau belum pernah menceritakan perihal gadis itu. Apakah dia cantik? Aku belum pernah melihatnya setelah dia menjadi besar. Dulu dia seorang bocah perempuan yang sangat lucu dan pemberani. Kasihan sekali. Mengapa dia harus ditangkap? Apa kesalahannya? Ditangkap, Kakang? Iya. Ayuandira ditangkap? Benar. Menurut Rasemi dia sekarang dimasukkan ke ruang tahanan. Dia dipaksa mengaku mempunyai hubungan dengan Cakradara dan Kudamerta, dua orang kesatria pelarian dari pusat pendidikan calon tanda. Dia dipaksa mengatakan di mana tempat persembunyian dua orang pelarian itu. Tapi Ayuandira menolak memberikan keterangan. Dan akhirnya aku juga yang menjadi korban. Apa maksud Kakang Ratanja? Mengapa kau harus menjadi korbannya, Kakang? Sekarang aku dipaksa membuat ramuan daun-daunan. Maksudnya supaya Ayuandira kehilangan kesadaran, sehingga akhirnya dia mau mengaku. Praharsini, perasaan berdosa masih menghimpit jiwaku. Dan sekarang aku harus membuat ramuan lain untuk putri kakak Maisin. Sebenarnya aku tidak sanggup. Kakang, kau harus mengerjakan perintah itu. Aku tidak mungkin mencelakakan keponakanku sendiri, Praharsini. Tapi kau bekerja pada Gusti Ramapati. Kalau Gusti Ramapati menginginkan sesuatu, kau harus menurutinya. Kecuali kau ingin tidak dipakai lagi. Kau ingin dipecat dan diusir dari lingkungan istana ini. Sudahlah, Kakang Ratanja. Sekarang kau sudah menjadi seorang tabib istana. Kita harus mengabdi pada kerajaan.
Kita harus bekerja sebaik-baiknya untuk Gusti Ramapati. Jangan sampai kita membuat beliau kecewa, Kakang. Kau bisa kan membuat ramuan itu? Aku belum pernah mencobanya. Aku tidak tahu akibat yang bisa ditimbulkan kalau seseorang minum ramuan itu setiap hari. Nah, kalau begitu, kau harus mencobanya. Ini juga merupakan pengalaman barumu, bukan? Aku takut, Prarsini. Aku takut pengaruh ramuan itu membahayakan keselamatan Ayuandira. Kakang, kau harus lebih takut pada Gusti Ramapati, bukan dia. Raharsini berusaha membujuk agar suaminya melaksanakan tugas dengan baik. Malam itu Ratanja hampir tidak tidur. Dia terbaring dengan gelisah. Pagi segera tiba. Seharian Ratanja dengan ditemani beberapa orang pembantunya berusaha mencari daun sidem. Akhirnya dia memperoleh juga daun yang dimaksudkan. Ratanja segera bekerja membuat ramuan. Sore harinya, Rasemi dan Rakuti datang. Mereka langsung duduk di serambi depan, menunggu. Tak lama kemudian Ratanja keluar membawa sebuah poci besar. Bagaimana Ratanja? Kau sudah selesai membuat ramuan itu? Mudah-mudahan saja ramuan ini tidak berbahaya. Ingat Ratanja, kita tidak bermaksud membunuhnya. Iya. Kita hanya ingin mengorek keterangan dari mulutnya. Ramuan ini tidak akan membunuh siapa-siapa. Lihatlah Rasemi. Inilah daun yang kumaksudkan. Daun sidem. Daun ini memang sangat langka. Dan untung sekali aku masih dapat menemukannya. Daun ini jika ditumbuk akan mengeluarkan lendir berwarna kuning. Lendir itulah yang berkhasiat menghilangkan kesadaran seseorang. Dan ini, lihatlah. Aku sudah mencampur lendir daun sidem dengan secangkir sidu. Mudah-mudahan saja hasilnya memuaskan. Ya, baiklah Ratanja. Terima kasih karena kau sudah membantu kami. Kau tidak perlu memberinya terlalu banyak. Sedikit-sedikit saja. Campur ramuan ini dalam minuman ataupun makanan. Seberapa banyak campurannya, Ratanja? Jangan terlalu banyak, Rakuti. Sebab kalau terlalu banyak, dia akan tidur pulas. Daun sidem ini sebenarnya sangat ampuh untuk membuat racun tidur. Nah, kalian bisa membawanya sekarang. Sekali lagi terima kasih Ratanja. Sekarang kami minta diri. Ayo Rakuti. Rata, kami pergi dulu. Silakan Rakuti. Rasemi dan Rakuti bergegas pergi membawa ramuan daun-daunan hasil ciptaan Ratanja. Ratanja kembali duduk termangu di serambi depan rumahnya. Kau masih memikirkan Ayuandira, keponakanmu itu, Kakang? Ayuandira. Mudah-mudahan saja bocah itu selamat. Kasihan sekali dia. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, prajurit-prajurit Majapahit pasti tidak akan menjebloskannya ke ruang tahanan, kan? Prarsini, kadangkala kita bingung menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Kita belum tahu apa yang dilakukan Ayuandira, sehingga dia ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Kakang, kalau dia tidak melakukan kesalahan, lalu mengapa harus ditangkap? Sudahlah, Prarsini. Aku tidak mau bicara soal ini. Kita seringkali tidak sependapat. Apa yang kuanggap benar, seringkali kau anggap salah. Dan apa yang kuanggap salah, sebaliknya kau benarkan. Sudahlah, Prarsini. Mudah-mudahan saja Ayuandira segera dibebaskan. Mudah-mudahan saja bocah itu selamat. Setelah memperoleh ramuan dari Ratanja, Rasemi dan Rakuti mengumpulkan beberapa orang prajurit, dan mereka bersama-sama bergegas menuju ruangan tahanan. Rasemi memberikan isyarat agar seorang prajurit membuka pintu ruang tahanan. Ayuandira,
Ayuandira? Rasemi. Bangunlah. Ada apa, Rasemi? Rupanya kau tidur, Iya, Ayuandira. kau tidur, Ayuandira. Bagus kalau kau bisa tidur. Aku mengantuk sekali. Aku bisa terlelap sebentar. Ada apa? Apa kalian mau membawaku menemui Alguju lagi? Tidak. Kau tidak perlu merasa takut. Kami tahu sekarang bahwa kau tidak bisa ditakut-takuti seperti itu. Lalu, mengapa kalian datang kemari? Malam ini kau akan dipindahkan ke ruangan lain, Ayuandira. Mudah-mudahan kau senang di tempatmu yang baru. Ruangan ini kecil dan udaranya pengap. Nah, barangkali di tempat yang baru nanti kau akan lebih segar. Kau bisa bernafas lebih baik. Aku menurut saja, Rasemi. Kalian tahu, tubuhku sangat lemah. Tenagaku belum pulih kembali. Ayo, ikut kami sekarang, Ayu. Ayuandira melangkah perlahan-lahan mengikuti Rasemi dan Rakuti. Setelah mereka pergi, seorang prajurit Majapahit kembali menutup pintu ruang tahanan. Dengan tangan-tangan diikat, Ayuandira dibawa pergi. Dia naik di atas punggung kuda bersama Rakuti. Mereka berkuda meninggalkan istana Majapahit menuju ke arah selatan. Sudah sampai di tempat yang dituju. Rasemi menuntun Ayuandira menyeberangi sebuah halaman yang berlantai batu. Di tengah-tengah halaman berdiri sebuah bangunan berdinding batu. Bangunan itu tegak berdiri bagaikan sebuah candi yang sudah rusak dimakan zaman. Rasemi terus melangkah, dan mereka sekarang naik ke atas bangunan yang menyeramkan. Ayuandira tidak tahu mengapa dia dipindahkan ke tempat itu. Lihatlah, Ayuandira. Bukankah ruangan ini cukup lega? Mengapa aku dipindahkan ke sini? Ya, supaya kau bisa bernafas lebih baik. Udara di sini sangat segar, Ayu. Setiap saat kabut akan turun menyelimuti daerah ini, dan udara menjadi sangat dingin. Aneh sekali bangunan ini. Tempat apakah ini, Rasemi? Dulu tempat ini biasa digunakan untuk mengucilkan seorang rahib atau seorang pemuka agama yang berani melakukan perbuatan penyelewengan. Tempat ini dinamakan Wisma Parih. Kau tahu artinya? Wisma itu rumah, dan Parih artinya penderitaan. Jadi, Wisma Parih artinya rumah penderitaan. Menyeramkan sekali, bukan namanya? Nah, tapi kau tidak usah takut. Kau tidak akan disakiti. Bahkan kami tidak akan pernah menyentuhmu sedikit pun. Kami hanya menyuruhmu tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, sampai perkaramu selesai. Aku yakin tempat ini tidak akan membuatmu menderita, Ayu. Justru kami berharap di tempat ini kau bisa duduk merenung sepanjang siang dan malam, seperti yang telah dilakukan rahib-rahib pada waktu itu. Nah, bagaimana, Ayuandira? Kau menyukai tempat ini? Iya, sepertinya aku menyukainya. Setidak-tidaknya ruangan ini lebih lega dibandingkan ruang tahanan. Iya. Ingat, Ayuandira, kau jangan berbuat macam-macam. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Lihatlah, pintu-pintu ruangan ini terbuat dari bongkahan-bongkahan batu yang tebal dan keras.
Dan besok pagi, jika kau terbangun, kau hanya akan melihat sinar matahari dari sebuah lubang yang sangat kecil. Dan selebihnya, kau tidak akan bisa melihat apa-apa lagi. Mudah-mudahan saja aku tidak merasa tersiksa tinggal di tempat ini. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Kita lihat saja nanti. Bagaimana Rakuti? Sebaiknya dia istirahat barang sejenak untuk menyesuaikan diri dengan tempat ini. Baiklah. Nah, Ayuandira, selamat malam ya. Kau boleh meneruskan tidurmu di tempat ini. Kami akan segera kembali ke Istana Majapahit. Apa maksudnya memindahkan aku ke tempat ini? Rasemi itu orang licik. Dia pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Aku harus berhati-hati. Pranayam, apakah dia masih membuntuti aku? Apakah dia tahu aku dibawa ke tempat ini? Tidak. Lebih baik dia tidak tahu. Aku tidak akan mengharapkan pertolongan dari siapapun juga. Aku akan menghadapi semua ini sendirian. Iya, sendirian saja. Ayuandira berjalan mondar-mandir di ruangan berdinding batu. Benar apa yang dikatakan Rakuti. Kabut tipis masuk melalui lubang-lubang ruangan yang ukurannya sangat kecil. Ayuandira menggigil kedinginan. Gadis itu meringkuk di sudut ruangan sambil melipat kakinya untuk menahan hawa dingin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ayuandira di tempat yang menyeramkan itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.